Kesaktian Pak Harto ini disaksikan penjual ayam taliwang, berikut pengakuannya. Pada 1984, Haja Baik Hartini membuka warung kecil di Kuta, Bali. Perempuan kelahiran Lombok 1956 ini berjualan ayam taliwang. Mungkin cocok di lidah, warungnya cepat populer, sehingga 2 tahun kemudian ia telah membuka 7 gerai di Bali. Seperti mimpi rasanya. Pada 1990, ada utusan dari Istana Tampak Siring meminta saya memasak untuk acara di istana. Istana Tampak Siring merupakan istana yang dibangun setelah Indonesia merdeka, terletak di Desa Tampak Siring, Gianyar, Bali. Ia merasa tersanjung, rumah makan sederhana begini kok dipercaya menyiapkan makanan untuk para ajudan dan pengawal presiden. Ia agak heran, mengapa pemeriksaan dirinya begitu ketat. Selain petugas keamanan, intel, petugas kesehatan meneliti bahan makanan, dan sesudah makanan matang ada tim dokter dan petugas lab mencicipi masakan tradisional Lombok yang digelar prasmanan itu. Rupanya, itu acaranya ulang tahun perkawinan Pak Harto, Soeharto, dan Butin, Siti Hartinah, kisah ibu 3 anak itu. Saat itu ia merasa bersyukur bisa berhadapan dengan RI1 dan keluarganya, bahkan tamu-tamu penting dan terkenal yang selama ini hanya bisa dilihat di televisi. Maklum, saya kan orang kampung, tukang warung pinggir jalan, kok bisa ketemu langsung dengan presiden, rasa bangga menggelegak dalam suaranya. Ia melihat, pada jamuan makan saat itu, piring Pak Harto hanya berisi tahu dan tempe, agaknya berpantang kangkung. Sedangkan Ibu Tin berpantang toge. Selesai acara di Istana Tampak Siring, rombongan pindah ke kawasan Pantai Sanur, di Wisma MRK Jima. Baik juga diminta menyiapkan makan malam. Dari dapur, bersama juru masak lain, ia melihat Soeharto masuk ke dalam kamar, dan mereka menunggu-nunggu, bagaimana penampilan jenderal besar itu sehari-hari. Begitu yang ditunggu keluar kamar, mereka pun bergunjing. Pak Harto hanya memakai kasoblong putih dan sarung putih kotak-kotak coklat, juga memakai selop Jawa. Santai sekali, ujar istri Fatoni Akbar itu. Soeharto memandangi para cucunya yang sedang asyik bermain di kolam renang. Karena sudah sore, para ajudan dan pengasuh sibuk meminta para cucu naik dari kolam renang. Dasar anak-anak, mereka tak mempedulikan anjuran itu. Akhirnya Pak Harto sendiri yang turun tangan. Ia tiba-tiba muncul di pintu sembari memanggil cucu-cucunya dan mengisyaratkan harimau hujan seraya menunjuk ke langit. Tak ada semenit, hujan benar-benar turun. Kami para juru masak saling berpandangan, Pak Harto sakti kalia. Kami saling berbisik. Malamnya, selepas makan malam, Pak Harto bercengkerama bersama anak dan cucunya di ruang tengah. Ada yang dipangku Pak Harto di paha kanan dan kirinya, ada juga yang minta dipangku Butin. Suasananya hangat seperti di rumah orang biasa. Suara anak-anak berceloteh dan bertengkar kecil, dan terkadang ditingkai suara Soeharto menengahi. Selanjutnya, setelah baik membuka restoran ayam bakar taliwang di kawasan Tebet, Jakarta, tahun 1992, setiap kali di istana ada acara ia selalu dilibatkan. Dari seringnya diundang memasak ke istana, ayam bakar taliwang bersaudara jadi dikenal luas di Jakarta. Apalagi setelah para ajudan memperkenalkan saya langsung ke Pak Harto dan Ibu Tin, yang tak segan-segan mengenalkan saya juga ke para tamu. Pada peringatan HUT ke-50 RI, tahun 1995, baik juga diundang masak ke istana. Saya tak menyangka, itulah terakhir kali saya bersalaman dengan Ibu Tin, sebelum beliau wafat, meninggalnya sang istri pada 28 April 1996, konon, meredupkan aura kekuasaan Pak Harto alias Soeharto. Bahkan, saat tampil di muka umum, ia tampak renta, tanpa cahaya. Sesekali, matanya terkadang menerawang. Ketiadaan pendamping, tempatnya berbagi, meronggakan kekosongan dalam hidupnya. Kalangan spiritualis memprediksi, wahyu keprabon telah pergi darinya. Sebab, sehari sebelum Ibu Tin wafat, konon,
Masyarakat Surakarta melihat seberkas cahaya hijau berbentuk ular naga melesat terbang dari keraton Mangkunegaran. Tak masuk akal memang, menghubungkan hal itu dengan karier seorang presiden. Namun, langkah politik Soeharto, setelah kepergian istrinya, sungguh di luar kendali. Cara melibas lawan politiknya terkesan vulgar dan transparan. Padahal, sebelumnya, Soeharto dikenal pandai mengendalikan diri. Senyumnya menyembunyikan isi hatinya. Sebagai lelaki Jawa kebanyakan, ia berusaha menyerap budaya leluhurnya, menjadikannya pegangan dan pedoman hidup. Puasa Senin Kamis, ia lakoni sedari muda. Kawarujiwo dari Ki Ageng Suryo Mentaram acap ia jadikan jargon, bahkan ia mengidolakan tokoh wayang yang mewakili rakyat jelata namun disegani para ksatria dan dewa, yakni Semar. Lihat caranya menamakan surat sakti Super Semar. Begitupun senyum mesemnya, yang mengingatkan pada pusaka Semar Mesem. Bicara soal pusaka, seperti juga seluruh Raja Jawa, yang memanfaatkan aura pusaka untuk melindungi kekuasaannya secara gaib, Soeharto pun begitu. Adolf Hitler sekalipun, juga menyimpan tombak suci milik prajurit Romawi yang ditusukkan ke tubuh Yesus dan mangkuk suci yang digunakan Yesus meminum anggur pada perjamuan terakhir. Keduanya diyakini memiliki kekuatan gaib untuk mengawal ambisinya menguasai dunia. Konon sekitar 2000 pusaka dimiliki Soeharto, di antaranya keris kelu kemukus yang membuat pemiliknya bisa menghilang. Malah, ia memboyong pula topeng Gajah Mada dari Bali, gong keramat dan sejumlah keris pusaka keraton Surakarta yang terpaksa dikembalikan karena Surakarta dilanda banjir bandang. Seolah tak mau kalah dari Ronald Reagan, yang didampingi para dukun, Soeharto pun menghimpun sekitar 200 paranormal untuk membentengi kekuasaannya. Kesemuanya memberi nasihat spiritual dan peneropongan gaib. Yakin dirinya dilingkari kekuatan gaib, pada Maret 1995 selaku ketua gerakan non-blok Soeharto berani datang ke Bosnia-Herzegovina, yang waktu itu dilanda perang saudara. Tak urung, setelah 2 jam berada di Sarajevo, saat mau pulang, sebuah rudal meledak di luar landas pacu bandara. Apakah itu ditujukan untuknya, lalu ditangkis secara gaib? Wallahu alam.